Jadi kalau kita membangun seperti ini sahabat dalam 1 hektar itu, dan itu modal yang dalam perpohonnya seperti ini, itu masih sementara baring seperti ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugis Petani Hulu Timur. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu menjalankan aktivitasnya. Dan sebagaimana lada yang kita lihat di belakang ini, banyak teman-teman bertanya berapa sih yang biasa harga dalam 1 tajar, dan bagaimana modal yang kita pakai setelah kita membangun di daerah Luwu Timur. Tetapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan like dan share dan lonceng notifikasinya biar sahabat tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Dan oke sahabat Lugis Petani Luwu Timur, dan berapa hari yang lalu, kalau nggak salah ya tahun lalu ya, pernah juga saya bahas, tetapi namun saya mau bahas tentang lada ini untuk detailnya, biar sahabat memahami bahwa lada seperti inilah kondisi lada di daerah Luwu Timur seketika kita membangun. Jadi saya membahas tentang tiang, bukan dari tanah ya, itu dari tiang. Jadi tiang ini sahabat, dan kita lihat lada yang di belakang saya sebagaimana lada ini, dan itu dalam 1 tajar. Dalam 1 tajar harganya itu 70.000, terkadang kalau jauh dari perkampungan dan itu ada yang sampai 75. Tetapi umumnya yang di sini kebanyakan 70 ya, 1 tiang. Bahkan ada 5. Itu kemungkinan tidak banyak sih, untuk partai-partai sedikit yang 150. Tetapi yang partai banyak biasanya sampai 1000 pohon itu membutuhkan modal 70.000. Itu baru tiang sahabat, baru tiang belum ditanam. Jadi kalau untuk biaya tanamnya ini 1 tajar ini itu 10.000, jadi 80.000 sahabat. Itu baru belum ditanami lada. Sedangkan harga bibit ya, harga bibit itu 3.000. Berarti kalau 1000 pohon itu membutuhkan 3 juta ya. Itu baru ditanam sahabat. Baru bibit dengan tiang ya, itu belum ditanam. Kemungkinan kalau dikasih gaji orang ya mungkin 5.000 lah per pohon. Berarti itu sudah membutuhkan modal 85 juta sahabat. Itu baru tiang dan baru ditanam, belum ada pupuknya. Itu sahabat. Sedangkan pupuk itu kalau untuk 1000 pohon ya, langkah awal pertama biasa kita membutuhkan itu 100 sahabat ya. 100 berarti 2,5 juta. Itu 2 juta ya, 2.800.000. 2.800.000, kadang juga 2,5 juta. Itu baru pupuk. Belum dikasih gaji karyawan untuk menghamburkan ya. Jadi itu mungkin keseluruhan sekitar 90 juta. Itu baru langkah awal. Belum ditahu bagaimana pertumbuhan lada ini. Jadi kemungkinan kalau 1 hektar itu membutuhkan dana sekitar 200 juta lebih, sekitar 250 juta ya. Itu bahkan melebihi daripada itu sampai 300 juta. Itu dalam 1 hektar sahabat. Kalau kita pakai karyawan nggak sama, kalau kita yang pribadi yang kerja ya, itu mungkin agak irit sahabat. Seperti itu. Jadi banyak sih teman-teman yang bertanya bahwa lada Luwu Timur luar biasa hasilnya, tetapi memang sih secara kita melihat fakta baik pun dari lapangan itu memang hasilnya ya luar biasa. Mungkin teman-teman tidak percaya, pernah saya komunikasi salah satu teman dari Bangka ya, dari Sumatera juga, dari Kalimantan ya, itu nggak yakin kalau lada di sini sampai bisa menghasilkan sampai sekian. Kalau saya sih tahun lalu ada 1000 saya uji coba itu pupuk organik Maraja, itu sampai pemetikan yang puncaknya itu puncak pemanen ya, puncak pemanen itu sampai 1 ton 700 kilo itu. Bayangkan hampir 5 ton dalam 1 musim seperti itu.
Sedangkan yang saya berbicara komunikasi para konten kreator sama-sama teman petani ya, itu tidak yakin seperti itu. Padahal memang itu bahkan lebih banyak di sini, lebih luar biasa tergantung dari makanannya, sahabat ya. Jadi daerah Luwu Timur ini jangan juga kita heran bahwa hasilnya luar biasa, tetapi kita bisa juga kalkulasi biayanya ya. Mana pupuk, mana tiang. Karena tiang ini sahabat itu hanya ketahanan itu paling kuat sampai 8 tahun. Sudah ada yang rebah. Umur lada ini sahabat sudah 8 hampir 10 tahun. Itu sudah banyak yang rebah. Diganti ya, karena setiap tahun itu kita kasih masukan tiang 100 ya, 100 untuk perawatannya. Seketika ada rebah itu diganti lagi seperti itu. Dan kita lihat sebagaimana lada yang saya ambil gambarnya itu, saya punya keponakan ya, itu lada keponakan saya, kebetulan dia selesai sekolah dan kuliah di Makassar. Setelah sudah habis wisuda, dia langsung membangun lada, perkebunan lada ya, untuk membangun tiang baru. Dan itu dia belikan kalau nggak salah ya 70 sahabat. Dan kita lihat videonya seperti ini. Dan ini harganya 75 per lembar ini sahabat ini. Ini yang baru. Dan seperti inilah sulitnya seketika baru dibangun seperti ini, dan kita menderita sekitar 2 tahun baru bisa seperti itu besarnya sebelah itu. Dan ini penambahan sekitar ada 500 pohon ini. Jadi kalau kita membangun seperti ini sahabat dalam 1 hektar itu, dan itu modal yang dalam per pohonnya seperti ini, itu masih sementara baring seperti ini, itu 75 dalam 1 tajar. Ada juga harga 65, ada 70, ada 75 seperti, dan sesuai dengan kondisi kualitas kayu sahabat seperti itu. Tiang yang dibeli, tapi beda lagi kalau hutan rimba yang kita kerja itu. Biasanya kalau hutan rimba yang kita kerja itu biasa tidak membutuhkan modal banyak. Kenapa tidak membutuhkan modal banyak? Karena kayu sembarang yang kita tanam yang di dalam hutan itu hanya dipotong saja, ditanam, setelah nanti ada hasilnya, maka itulah yang membelikan tiang untuk permanen seperti itu. Kalau saya dulu ini sahabat, mulai dari tanah dan sampai tiang dan sampai yang kasih berdiri dan sampai pupuk, nanti setelah berbuah baru saya yang sendirian rawat seperti itu. Dan ini 1 hektar lebih, mulai dari tanah dan sampai berhasil itu kurang lebih 400 juta yang habis baru berhasil sahabat, karena serba saya beli semua, mulai dari tiang dan itu pun tanah saya ganti rugi, karena kebetulan orang yang bertani di sini orangnya kemungkinan nggak sanggup lagi untuk mengelola. Akhirnya saya ganti rugi ini untuk melanjutkan perkebunan ini, tetapi itu tiang belum ada sahabat, dan tidak ada sama sekali tiang. Dan saya belikan tiang, dan awalnya saya kasih masukan 1000, dan setelah sudah belajar dan saya masukkan lagi 1000, maka ada merica baru sekitar hampir 1000 yang merica baru. Itu baru belajar berbuah sahabat. Jadi seperti itu sahabat. Jadi lada di sini sudah semuanya sudah lebih 2000 pohon semuanya sahabat di kebun ini. Tapi alhamdulillah kalau masalah modalnya sudah kembali, walaupun kita berpanen ini, saya kan sudah panen keempat ini sahabat. Panen keempat ini kemungkinan ini sekitar 1 tahun akan naik insya Allah. Seketika sanggup untuk melanjutkan ini pemanen, karena mau masuk tahun baru, kemungkinan dia mau pulang kampung ya.
dan rata-rata 2 kanduk diambil. Kalau sampai 20 hari dia pemanen berarti itu kemungkinan kurang lebih 1 tong, karena 2 kanduk itu saya biasanya isinya dalam 1 kanduk ya itu biasa sampai 20 lebih sahabat, karena bukan diikat ya, itu dijahit ya, seperti itu sahabat. Oke sahabat, dan mungkin pertanyaan sahabat mungkin sudah lengkap yang kami jawab ya, karena beda kalau kayu gamal yang kita pakai untuk tajar ya. Kalau gamal tidak terlalu banyak modal yang kita butuhkan, tetapi secara hasilnya itu jauh beda dengan gamal dengan kayu tajar mati, seperti itu. Jadi seperti itu tajar mati sahabat. Jadi kalau kita 1000 tian, 1000 tian yang kita tanam, kalau kita yang mau terjun untuk semuanya pekerjaan, itu kurang lebih 100 juta modal yang dia butuhkan. Terkecuali kalau membutuhkan tenaga yang lain, itu malah lebih. Kalau 100 juta tidak cukup sahabat. Karena ini 2 tahun lamanya merica ini baru stabil seperti ini pertumbuhannya. Itu pun kalau perawatannya bagus seperti itu. Oke sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk para petani, dan kami hanya selalu edukasi dan memberikan semangat para petani. Mudah-mudahan petani lada selalu sukses dan sehat-sehat selalu, dan ladanya juga diberikan kesehatan dan hasilnya melimpah. Dan jangan lupa selalu komen, dan mudah-mudahan kami sahabat selalu bermanfaat untuk orang banyak, dan kami tujuan hanya selalu edukasi para petani. Dan sukses selalu, dan sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.